Hai guys, seberapa lama kalian menunda mau beli sebuah gunpla yang pada akhirnya sih beli-beli juga ya, tapi jadi agak terpaksa? Kalau saya sih kayaknya ini deh. Yes, ini HGUC Zudah yang rilis di tahun 2006, harganya 1.400 yen yang sekarang udah naik jadi 1.600. Zudah ini waktu itu saya beli agak terpaksa untuk memenuhi ego penyakit kerocok gila aku. Masa Zudah cuma punya satu, di boxnya aja ada 3 biji. Dan dari dulu kayaknya ini salah satu yang paling saya rekomendasikan ke orang-orang terdekat saya deh. Jadi, Zudah ini adalah salah satu mobile suit yang muncul dari CG anime, judulnya MS Igloo, menceritakan seorang teknisi dari Zion yang tugasnya mengevaluasi setiap development mobile suit baru yang ada. Mulai dari sini heavy spoiler alert. Kalau kalian belum nonton MS Igloo, saran saya mending nonton dulu, baru balik lagi ke sini buat lihat bahasan Zudahnya. Warning kecil dulu buat kalian yang cuma tahu Zudah gara-gara gampang meledak dan cuma pengen komen Zudah komet berjalan ini. Bacot anjing, basi banget, cringe. Ceritanya, di awal perang tuh Zion mencari mobile suit yang akan menjadi standar untuk mereka pakai. Nah, yang di tender ada 2 mobile suit dari 2 pabrikan berbeda. Yang pertama, Zaku dari Zionic, terus yang kedua, Zudah dari Zimad. Seperti yang kalian tahu dan familiar, Zion kan pakainya Zaku ya. Jadi si Zudah ini ya jelas kalah tender. Karena waktu dites tuh ada engine failure gitulah. Lagi terbang, overheat, terus Zudahnya real merudul meledak gitu. Nah, setengah jalannya One Year War, Zudah tuh balik lagi dengan nomor seri berbeda. Kalau kalian perhatiin kan ini tuh IMS 10 Zudah, yang waktu di tes awal itu adalah IMS 04. Dari 4 ke 6 kan harusnya ekspektasinya jauh lah beda performanya. Apakah ini mesin yang sama gampang meledak atau bukan? Yang jadi twistnya adalah ternyata ini tuh mobile suit yang sama dengan IMS 04. Nggak ada bedanya. Cuma Zudah ini balik lagi buat jadi propaganda doang. Ini agak lucu sih waktu di adegan awalnya tuh kan ada Federasi Bumi gitu sama bolnya. Datang Zudah tuh. Zudahnya real cuma nongolin setor muka doang. Musuhnya pada cabut sambil menayangkan broadcast propaganda dengan pilot Zudah yaitu Jean-Luc Duval. Awal kecurigaan apakah Zudah ini tuh Zudah yang sama dengan yang dipakai saat tes adalah waktu awal-awal yang show off itu kan ada satu orang yang sosokan, si kaptennya kan jalannya agak ngebut, terus si nomor 2 ini kayak aku tidak mau kalah, wow overheat meleduk, dipertanyakan lah sama Oliver May alias si engineer-nya Zion itu, yang intinya si Jean-Luc Duval ini mengiyakan kalau Zudah emang cuma buat propaganda doang untuk meningkatkan moral pasukan Zion yang sebenarnya kayak udah diambang kekalahan gitu ya. Nggak jauh dari situ Odessanya kan kalah, jatuh ke tangan Federasi Bumi, terus pasukan Zion yang ada di bumi tuh pada kabur keluar angkasa. Nah ini tuh momentum krusial buat memperlihatkan apakah Zudah ini beneran bisa dipakai atau enggak. Ini nggak tahu ya, senangkepnya saya Zudah tuh bisa dipakai, cuma tidak bisa ngebut-ngebut alias nggak bisa sampai overheat. Soalnya di pertarungan itu tuh si kaptennya beneran adu cepat gitu sama GM. Ini kalian bisa lihat kan di digital dioramanya tadi ada GM. Nah, GM yang adu kebut-kebutan racing tuh sama-sama overheat juga. Engine-nya meledak sama. Mungkin kalau mau ngomongin basic spec, Zudah ini emang di atas Zaku. Ya setara high mobility lah. Cuma kan build quality-nya tidak sebagus Zaku yang stabil lah ya. Sampai akhir perang, Zudah tuh masih dipakai kok sama kapal perangnya. Namanya Jotunheim. Kalau ngomongin bisa dipakai atau enggak, ya jawabannya mungkin bisa-bisa aja ya. Cuma secara safety kan tidak bagus. Makanya buat standarisasi mobile suit pasukan utamanya Zion lebih milih Zaku ketimbang Zudah. Toh pabrikannya juga Zimad bikin mobile suit yang gak kalah bagus kayak Dom, Gian yang punya historical development-nya tuh agak panjang. Dulu pertama kali saya lihat Zudah di sebuah hobby shop tuh sekitar tahun 2008-an. Dan itu tuh kayaknya stoknya agak langgeng deh. Sisa 1 pokoknya. Kalau ditanya pengen atau enggak, jawabannya pengen banget. Cuma kan budgetnya terbatas ya. Dan di hobby shop itu tuh barang-barang UC-nya sangat amat menarik yang udah pernah saya ceritain. Ada Goof, ada Gian, ada Agai. Intinya saya tuh lebih milih HG Goof sama Gian dulu. Karena itu yang murah kan. Nah temen saya tuh nanya, kalau yang ini Zudah bagus nggak? Bagus banget, itu ada anti-ship rifle gede bentukannya. Terus matanya clear parts, ada visor, bla bla bla. Di situ saya merasa aman aja. Siapa juga yang mau beli Zudah? Dan juga selera teman saya ini, sorry banget. Ya agak basic lah, lebih suka gunpla yang populer di saat itu. Contohnya kayak Exia, Dunames, dan lain-lain. Tokoh utama lah pokoknya. Bangsat, ternyata lusa Zudahnya dibeli sama dia. Terus beliau dengan excitingnya menceritakan, iya ternyata Zudah bagus gini. Anjing dibilangin emang bagus. Pokoknya mulai dari saat itu ya, dia tuh jadi beli gunpla yang kerocol lah. Wah cumin, di kemudian hari tiba-tiba beli AU Inek
gimmick yang sebelumnya udah saya liatin ke dia di depan muka banget. Terus bilang, ini bagus nih musuh pertamanya Exia. Dan ditanggepinnya tuh jelek kayak congcorang. Ya emang lezat lah menjilat ludah sendiri. Dari situ gagal lah saya punya Zudah. Sampai baru punya Zudah tuh di sekitar tahun 2020-an. Itu pun dapatnya second, harganya 100 ribuan. Nah sebelum-sebelumnya ada yang jual banyak kayak 90, 80. Banyak kok Zudah dulu murah. Even yang belum rakitnya aja kayaknya sempet reissue 2 atau 3 kali dengan rate kali 120-an doang mentok deh. Ini sorry kalau saya ceritanya kepedean. Jadi waktu itu lagi live TikTok kan. Wah anjing ini udah kayak marketing banget. Menjelaskan bagusnya Zudah tuh Nana Ninunya. Sebelumnya saya tuh udah ngecek. Stok Zudah tuh banyak banget. Agak berbulan-bulan stagnan lah. Segitu-segitu aja. Nggak berubah. Terus kan saya selalu bilang ya. Cepet ambil cuma rate segini doang. Masih banyak juga di marketplace sebelum ntar habis. Ntar nangis aja kalau udah rarer. Iya jadi di 2024an tuh Zudah masih banyak. Rate-nya cuma kali 140. Ada yang ke bawah ada yang ke atas. Besoknya Zudahnya langsung habis. Anjing beneran ini nggak bohong. Ada sisa yang mahal-mahalnya doang. Padahal ya itu tuh saya udah masukin 2 di keranjang saya yang berpikiran sama juga. Siapalah yang mau check out Zudah kayak ada yang ngerti aja. Saat anjing di momen itu tuh saya langsung berpikir kayak, wah anjing apakah gue sudah menjadi influencer? Ya nggak apa-apa sih, happy for you guys sudah mempunyai gunpla yang keren. Cuma kayak anjing aja tetap di dalam hati mah. Sampai agak gobloknya ya ini Zudahnya kan reissue lagi dengan harga yang udah naik jadi 1.600 yen. Tapi saya dapet ini sekitar rate kali 130-an. Ya beti-beti lah sama yang kemarin red kali 140-an tapi 1.400 yen. Sama ini juga kayak 2 bulanan deh nggak berkurang stoknya. The moment stoknya yang tadinya 3 berubah jadi 2. Wah itu langsung kayak udahlah ambil aja. Males juga ya bang beli 1.600 yen kali 165. As always iklan layanan masyarakat dulu. Buat kalian subscriber baru, penonton baru, dan punya pertanyaan seputar pergundaman, alangkah baiknya nonton semua video yang ada di channel ini. 92% pasti udah kejawab secara fafifu was-was. Terlebih yang masih belum ngerti red tuh apa ya, atau harga ini murahan mana bang, Gundam ini sama Gundam itu mendingan mana? Ya tonton aja lah pokoknya. Dan sosial media saya yang lain ada di @marapolis02_. Dan buat yang mau support secara finansial biar nggak banyak minta dan nggak banyak mau, mending langsung ke traktir.id/marapolis02. Nah, Zudahnya sudah selesai. Bagus banget. As always, kalau mau ngomongin Hageyushi, ini tuh approach design dan detailnya lebih mendekati unsur realistis, agak-agak model kit militer lah, ketimbang gunpla lain yang lebih mirip mainan. Di channel ini kan udah banyak banget bahas Hageyushi yang rilisannya 2008 ke bawah, dan harusnya sudah tidak kaget lagi kalau ternyata gunpla zaman dulu tuh emang sebagus itu, masih bagus even sampai zaman sekarang. Ngomongin detail, paling mencolok ada di bagian kepala yang strukturnya tuh ini MG banget lah. Padahal ini HG loh. Tahun 2006 ya, perlu dicamkan. Mono eye-nya clear parts, terus ada visor juga. Dan kalau kalian bandingin sama yang versi stikeran tadi, versi clear parts ini looks-nya lebih kelihatan realistis kan. Dan mono eye sudah jelas harus bisa gerak kayak gini. Belum lagi ditambah inner frame-nya yang agak bermekanikal detail. Sumpah ini kalian harus nikmatin banget bagian kepalanya. Keren, parah. Terus ini ada detail thruster yang sebadan-badan, entah itu di backpack, sama di bagian kaki, dan partsnya kecil-kecil jadi hati-hati aja, agak sedikit gampang patah mungkin kalau kesenggol. Terus bagian thruster di backpacknya bisa gerak ke segala arah karena pakai ball joint, sisanya ya udah fix di situ doang. Highlight yang ada di Hageyushi Zudah ini juga tidak lain tidak bukan adalah aksesorisnya yang banyak banget. Ada anti-ship rifle, ada Zaku machine gun, ada Hithawk, ada Sturmfaust, shieldnya yang punya tusukan, dan ada parts ammo untuk Zaku machine gun dan anti-ship rifle-nya. Dan Zudah ini jadi HG pertama yang punya anti-ship rifle, sebuah weapon besar, stylish, dan paling ganteng kalau diposein standar kayak gini. Ini posingnya ikonik banget kalau lagi megang senjata yang ukurannya gede. Padahal si anti-ship rifle ini tidak ada di anime MSI Glue-nya. Wah, penggemar Yushi dan ala-ala militer menggelinjang lihat anti-ship rifle ini. Emang keren banget, parah nggak bohong. Kalau sekarang ngelihat kayak ginian udah relatif biasa aja. Ada Zaku Origin kan. Kalau dulu 2015 ke bawah, sudahlah the only primadona buat dapetin weapon keren ini. Gimmick basic dan keren lainnya adalah beberapa weapon bisa di storage, contohnya kayak bagian Hithawk ini bisa ditaruh di kaki, even Zaku machine gun-nya aja bisa, terus ammo-nya juga bisa ditempel di side skirt, dan Sturmfaust yang bisa ditempel di shield. Weapon tadi ya standar equipment-nya Zaku lah ya. Kalau khasnya Zudah, ya jelas bagian shieldnya ini yang bisa digerakin ke depan belakang. Tangannya juga punya gimmick yang kalau part ini dipencet jadi bisa extend lebih panjang. Dan detail sederhana lain yang saya suka, ada grip di bagian shield yang bisa dipegang kalau tusukannya dimajuin ke depan. Sorry, tusukan.
Next, bahas artikulasi. Sebenarnya ini standar, relatif ke tidak bagus ya buat yang zaman sekarang. Tangannya cuma bisa 90 derajat doang dan kakinya tidak bisa ngangkang. Tapi yang udah sering saya bahas, 2006 tuh lagi ada beberapa eksperimen artikulasi. Dan kalau di Zudah ini ada di bagian bahunya yang bisa naik ke atas dan nggak pakai polycaps. Ini tuh ngaruh banget ke siluet posing yang jadi jauh lebih bagus. Contohnya kalau Zudah ini kan lagi megang rifle, shieldnya ada di posisi belakang kan. Kalau nggak ada artikulasi bahu yang naik, ya jadi jelek kayak gini. Flat dan shieldnya tuh jadi kelihatan ganggu kan. Sedangkan waktu bahunya dinaikin ke atas, shieldnya tuh jadi bisa terlihat normal dan siluetnya relatif lebih tajam. Again ya, yang ingin selalu saya reminder adalah artikulasi pas-pasan tuh nggak bikin gunplanya jadi jelek gitu loh. Kayak Zudah ini robot perang buat apa? Bisa split di luar angkasa. Jadi artikulasi segini aja udah cukup banget buat bikin Zudahnya jadi keren. Buat snap fitnya juga standar, masih banyak banget sim line. Ya, ngarep apalah dari mainan tahun 2006. Nah, yang lebih penting mending bahas insight dari sudut pandang modeler. Ini kalau mau ngomongin sim line ya, di bagian bahunya sedikit hell. Kalau mau ngilangin sim line, ya gitu lah ya bentukannya, berbuku-buku, berlayer-layer, mana sudut dan bentukannya kecil-kecil. Sisanya tidak ada masalah sih, manageable. Jauh sebelum ada real grade, salah satu HG yang bentuknya mendekati agak-agak realistis tuh ya Zudah ini. Apalagi kalau dibandingin sama Zaku 1 atau Zaku 2. Mereka tuh bentuknya masih agak keanimean. Kalau Zudah karena base desainnya udah berasal dari CG anime yang ya bentukannya juga lebih realistis. Jadi waktu HG-nya dibuat, bentuknya juga udah hampir plek-ketiplek sama CG modelnya. Plus, biar looks-nya lebih realistis, dikasih marking seal warning-warning ala-ala Master Grade yang sebelumnya di HGUC tidak pernah ada. Sedikit ngomongin proporsi, kalau kalian merasa kaki Zudah ini kok kayak kekecilan ya, terlalu tipis. Sama kok, saya juga merasa demikian. Tapi kalau melihat dari CG modelnya, kayaknya emang bentukannya gitu deh. Terserah mau di otak-atik kayak gimana sebagai modeler. Kalau saya sih as is aja ya udah bagus juga. Dan HG Zudah tuh ibarat kanvas kosong. Kalau ngelihat color scheme aslinya, itu tuh kan ada masking pattern sebadan badan. Juga di shieldnya yang tergantung kalian mau bikin unit yang mana. Sorry banget kalau saya boleh komen. Di manual ini kan udah kelihatan tuh ada Zudah yang di repaint. Terutama di bagian warna abunya yang sekarang udah jadi warna silver. Terus masking patternnya udah ada. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Kalau kalian ngeh yang bikin gunpla atau model tuh jadi realistis biasanya gara-gara shading dan weathering. Ini yang di repaint tuh bersih kan? Ya bisa kalian pikir aja. Ini robot perang yang udah beberapa kali keluar battlefield alias tidak mungkin bersih dong. Plus finishingnya juga ini semi gloss. Jadi ya tidak terlalu dalam lah warnanya. Jadi kalau mau bikin Zudah yang looksnya lebih realistis, tinggal di top coat dan weathering aja. Tidak sesusah itu kok, udah pernah saya bahas di video ini. Jadi, kalau kalian ngeliat colokan stand base-nya Zudah tuh kan agak beda ya sama yang zaman sekarang. Sebuah trivia nih. Dulu, bentuk stand base bawaan Gunpla tuh cuma ada dua. Pertama yang Gundam Seed Destiny itu yang standar lah ya. Masih dipakai di beberapa Gunpla juga sampai tahun 2015-an. Kedua, khusus buat HGUC yang bentukan dan fiturnya jauh lebih keren. Pokoknya dulu kalau ngeliat display Zudah pakai stand base itu, anjir udah berasa mewah banget lah. Di anime MSI Glue, Zudah tuh ada 3 tipe. Pertama yang Commander Type, terus kedua yang normal, sama yang ketiga unit sisaan. Ini kelihatan kan masing-masing helmnya beda. Dan yang minor adalah detail di bagian artikulasi tangannya ini cuma beda dikit doang. Jadi treatment partsnya tuh hampir mirip kayak model kit militer. Buat display, apakah Zudah harus punya 3 biji? Lebih baik sih iya ya. Apalagi kalau udah di repaint dan dekal, bisa bikin segeng Jotunheim yang ada 2 versi. Pertama, versi propaganda yang masih ada si pilot nomor 2 yang ya agak-agak itu. Kedua, versi Real Battle yang harusnya sih ada satu Zudah bawa Zaku Bazooka. Cuma sayangnya ya di Gunpla ini malah diganti sama anti-ship rifle yang di animnya tidak dipakai. Enggak sih, jauh lebih keren anti-ship rifle ya daripada bazooka doang. Cuma kalau punya satu juga nggak apa-apa. Mungkin mau dijadiin commander type terus lagi dikejar-kejar pasukan GM. Punya 2 juga nggak apa-apa. Orang di final battle Zudahnya sisa segitu doang. Jadi sok-sokannya pasti ada justifikasi lah kalau kalian mau recreate scene-scene ikonik dari HGUC Zudah. Terus, apakah HGUC Zudah ini akan saya rekomendasikan ke kalian? Tergantung. Kalau kalian die hard fans UC yang udah kesemsem sama MSI Glue, ambil. Ini bagus banget parah. Cuma buat kalian yang entry level di pergundaman, pengen punya HG dengan bentuk yang agak realistis plus dapat anti-ship rifle, kayaknya sekarang udah ada HG Zaku Origin deh. Yang kalau ngomongin kualitas overall sih sudah jelas lebih bagus Zaku Origin dong. Rilisnya aja hampir beda 10 tahun. Cuma kalau kalian nemu Zudah yang mungkin rate-nya sesuai kaidah jajan Marapoles Zerotsu, ya ambillah itu mah gak mikir. Siapa tahu di kemudian hari kalian ngehook sama MSI Glue yang jujur mah agak bikin trauma, hehe.
Dulu, saya selalu merekomendasikan Zudah tuh sesimpel karena price point-nya yang relatif lebih murah dan parts-nya banyak banget. Jadi kenyang lah ya buat dirakit. Belum lagi weapon atau aksesorisnya yang agak banyak, terus dapat senjata yang super keren, ukurannya gede, yaitu anti-ship rifle. Yang again, kalau sekarang udah ada Hagezaku Origin. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.